ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari rasa takut. Rasa takut adalah suara hati yang menyuarakan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan atau dibenci, serta kehilangan hal-hal yang disenangi atau dicintai. Rasa takut yang dialami oleh semua manusia diisyaratkan oleh ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami akan menguji manusia dengan sesuatu yang tergolong ketakutan. Takut bisa menyangkut hal-hal yang konkret, hal-hal yang terlihat. Misalnya takut kepada binatang buas. Itulah mengapa wajar kalau Nabi Yakub berkata wa akhafu ayyakula dhib. Saya takut kalau Yusuf yang masih kecil itu kalian ajak bermain di hutan, bisa-bisa dia diterkam oleh serigala. Selain takut terhadap hal-hal yang konkret, yaitu seperti binatang buas, takut juga bisa tertuju pada hal-hal yang masih abstrak atau tidak terlihat. Misalnya takut mengenai masa depan generasi berikutnya. وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah orang-orang tersebut itu takut jikalau meninggalkan generasi setelah mereka, generasi yang lemah, yang mengkhawatirkan. Jadi generasi yang ditakutkan masa depannya suram. Di sisi lain, takut juga bisa tertuju kepada manusia. Misalnya, Nabi Musa setelah tanpa sengaja membunuh seseorang, beliau mengalami rasa takut, yaitu takut ditangkap. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Akhirnya Nabi Musa bermaksud untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri dan dia akan jadi nabi pun, beliau masih takut saat diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Padahal beliau sudah ditemani oleh Nabi Harun. Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa takut tidaknya seseorang kepada makhluk tergantung pada jauh dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada ayat yang menyatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberi makanan sehingga menjauhkan manusia dari kelaparan, serta menganugerahkan rasa aman sehingga manusia terhindar dari rasa takut. Dari sini Al-Quran sering mengaitkan ketiadaan rasa takut, yaitu kepada makhluk, dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Misalnya keimanan, ketakwaan, maupun keistiqomahan. Di mana iman, takwa, maupun istiqomah sama-sama dimiliki oleh para kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu para kekasihnya, merekalah yang selamat dari rasa takut kepada makhluk.
Contoh lain adalah innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu mereka istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hal ini dibuktikan oleh Sayyidah Hajar yang ditinggal sendirian oleh Nabi Ibrahim. Beliau hanya bersama Nabi Ismail yang saat itu masih bayi. Setelah diberitahu bahwa yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sayyidah Hajar tidak takut lapar, tidak takut mengenai kehidupan beliau dan anaknya. Oleh karena itu, sebagai penutup, siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selamat dari rasa takut kepada selainnya, serta akan mendapatkan anugerah yang berupa posisi mulia di sisinya. Sesuai ayat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut kepada Allah dan dia mampu meredam hawa nafsunya, maka sungguh surga akan menjadi tempat tinggalnya. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.